Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, nasihat apa kali ini yang akan disampaikan? Baik, kali ini kita bahas tentang cara zikir yang benar. Zikrullah artinya mengingat Allah, jadi urusannya dengan Allah sebagai zat yang diingat. Zikirlah dengan benar agar mendapat manfaatnya. Cara zikir yang benar itu bagaimana? Karena banyak yang bertanya. Zikir yang benar itu ketika lisan berzikir, misal mengucap yang dizikirkan, misal bismillah yang dizikirkan, lisan mengucap bismillahirrahmanirrahim itu, tangan mengambil satu butir tasbih, pikiran ke dada menulis lafaz Allah. Jika baru pemula, ya cukup usahakan bisa menulis lafaz Allah di dada, arah tulisannya dari kiri ke kanan, alifnya lafaz Allah di arah kiri. Lihat tanganmu kiri dan kanan, kalau tidak tahu arah kiri kanan, jangan terbalik, atau kalau masih tak tahu mana tangan kiri dan mana tangan kanan, coba tanya ke orang lain, 3 orang kamu tanya biar yakin, tanyakan mana tangan kirimu dan mana tangan kananmu. Jadi menulis tulisan Allah dengan pikiranmu, menulisnya di dadamu, kamu membayangkan tulisan lafaz Allah, tulisan Arab, di dadamu, alif dari tulisan Allah di arah dada sebelah kiri, dan H-nya tulisan Allah di dada sebelah kanan. Setelah tulisan jadi, maka bayangkan terus selama kamu zikir. Yang dimaksud zikir yaitu menulis lafaz Allah dengan pikiranmu di dadamu. Atau jika mampu di semua titik latifahmu. Orang membaca bismillah, sholawat, la ilaha illallah dan lain-lain itu tidak dikatakan zikir, jika tidak menulis lafaz Allah dengan pikirannya. Karena zikrullah itu mengingat Allah, mengingat itu dengan pikiran. Jadi secara pengucapan, zikir itu pengucapannya satu-satu. Satu pengucapan, satu butir tasbih diambil atau diputar. Lah nanti saya zikirnya tak selesai, karena zikirnya banyak. Zikir itu bukan hitung-hitungan matematika, jadi zikir itu kalau sudah lancar, dan setiap zikir itu ada khodamnya, kalau khodamnya sudah dekat, maka waktu akan pendek. Zikir yang panjang atau banyak akan sebentar penyelesaiannya, ada namanya toyul wakti, terlipatnya waktu. Jadi jangan malah ajaran saya kamu rubah. Katamu zikir hakikat, tasbih kamu putar dengan putaran cepat kamu bilang zikir hakikat, itu namanya kamu ditipu sama iblis. Itu zikir orang malas, atau zikir mau nipu Allah, kayak orang makan di warung, ambil telur rebus 10 ngakunya 1. Nanti kamu tahu, kamu bikin cara sendiri. Maka itu kamu namanya nifak, orang yang berusaha menipu Allah. Kalau kamu teruskan hati dan pikiranmu akan distempel kemunafikan oleh Allah, dan diancam, innal munafikina fidarkil asfari minan nar, sesungguhnya orang munafik itu tinggalnya di keraknya neraka. Dan jika itu kamu lakukan, kamu buat sendiri, maka kamu tidak lagi bersanad kepada saya zikirnya. Kalau bersanad kepada saya, zikirnya dari Rasulullah, dan Rasulullah dari Allah, nanti yang mengijabah doa ya Allah, karena sumbernya dari Allah. Tapi bersanad kepada dirimu sendiri, maka yang mengijabah doa ya dirimu sendiri. Kelihatannya kamu berdoa kepada Allah, tahu hakikat kamu minta pada dirimu sendiri. Mulek dadine, janganlah jadi orang munafik yang berusaha menipu Allah, yang dimaktub oleh Allah di dalam Al-Quran Surat An-Nisa, ayat 142, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji, di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Zikir itu hasilnya untuk diri kita sendiri. Allah tidak butuh dengan zikir kita. Kita zikir atau tidak kerajaan Allah tetap. Tidak karena kita zikir lalu kerajaan Allah bertambah. Dan ketika kita tak zikir kerajaan Allah berkurang. Allah tetap Allah, yang maha besar, dan maha kuasa atas segala-galanya, kita zikir atau kita tak zikir. Kamu sedekah, tapi kamu zikirnya tak benar maka kamu tak dapat balasannya. Walau balasan itu bukan tujuan, tapi ketika kamu tak dapat balasan kan rugi. Saya sedekah ikhlas, tidak mengharap balasan. Iyo paham, tapi kalau tidak dapat balasan kan uangmu habis, nanti melarat. Maka mulailah berzikir yang benar. Mulai sekarang, tak usah buru-buru, lakukan sesuai kemampuanmu. Tak usah ingin buru-buru selesai, sebab kalau kamu ingin buru-buru selesai, ya nanti sifatmu di segala sesuatu akan selalu buru-buru, karena zikir itu mempengaruhi persifatanmu. Kalau kamu tenang zikirnya, diresapi, dilakukan satu persatu, maka kamu akan bersifat tenang, anteng,
Sebab zikir itu efek paling benar dan mendasar adalah tatmainul qulub, menenangkan hati, menentramkan hati. Makin lama hati akan makin tenang, dan makin tenang, makin menetap, kukuh kuat, dan tak goyah oleh berbagai bentuk cobaan dan ujian yang mendera. Setelah kamu tenang dan kuat, maka orang-orang akan mulai bergantung kepadamu dalam menyelesaikan permasalahan hidup. Kamu akan jadi paku yang bisa dipakai bergantung, sekelas rumah tangga. Lalu makin kamu istiqomah dalam zikirmu yang benar, maka kamu akan mulai dipakai bergantung tetanggamu. Terus kamu istiqomah, makin jauh juga orang yang bergantung kepadamu, entah sampai batas desa, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Maka mulailah dari sekarang zikir yang benar, tak usah buru-buru. Nah, itulah nasihat kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi cara zikir yang benar adalah, zikir diucapkan satu-satu, lalu menuliskan lafaz Allah di dada dengan pikiran, dan dilakukan tidak buru-buru ya Kiai. Baik Kiai, terima kasih atas nasihat yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari nasihat ini. Amin.